Shalom Bapak Ibu Saudara yang menonton melalui kanal YouTube GKI Resut. Berjumpa lagi dengan saya Hosea dalam pendalaman ajaran. Ya, hari ini saya tentu tidak sendiri ya. Saya bersama Pendeta GKI Resut Bapak Rahmat. Shalom. Ya, gimana kabarnya Pak Rahmat? Puji Tuhan, baik, masih hidup. Masih hidup ya Pak. Ya, langsung saja ya Pak, supaya tidak lama kita masuk saja ke perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Oke. Tuhan, kami bersyukur di saat ini kami boleh bertemu kembali untuk bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan, apa yang kami pelajari hari ini boleh kami bawa di dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami boleh hidup dengan pemahaman yang semakin diperbaharui, diperbaiki menurut kebenaran dari kebenaran-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan yang akan memimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, Pak Rahmat, kita hari ini membahas sebuah tema tentang all you can eat. Nah, all you can eat. Ternyata nih Pak, setelah saya baca-baca, all you can eat .2, makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Saya juga syok nih Pak. Kok temanya all you can eat ini? Terus ajaran apa yang mau dibahas gitu? Kirain bahas mukbang ya. Iya, bahas mukbang atau yang lagi banyak restoran all you can eat di mana-mana Pak. Boleh makan sepuasnya gitu. Nah, tentang perjamuan kudus Pak. Makan dan minum darah Yesus. Tuh, berarti orang Kristen kanibal dong Pak. Gitu Pak berarti Pak. Apakah gitu? Iya. Jadi kalau kita belajar dari sejarah ya, isu orang Kristen kanibal itu sempat ada. Sempat ada ya? Sempat. Di abad-abad pertama itu, terutama ketika kekristenan masih dilihat sebagai musuh kekaisaran, musuh negara, itu isu itu justru dihembuskan. Ya, karena gini, pada waktu itu kan orang-orang Kristen itu nggak ada tempat untuk ibadah. Mau ibadah di sinagog dimusuhi sama orang Yahudi gitu. Lah kalau nggak ibadah di sinagog di mana? Di tempat terbuka nggak bisa, karena dikejar-kejar sama tentara pemerintah. Nggak boleh soalnya. Nggak boleh. Nah akhirnya mereka ibadahnya itu di tempat-tempat tersembunyi. Nah salah satu tempat yang paling sering dipakai oleh mereka itu adalah katakom atau katakombe. Apa itu Pak katakombe Pak? Bukan ketombean. Oh, bukan. Katakombe itu sebenarnya adalah kuburan nih, makam gitu. Nah, cuman kan gini, jangan dibayangkan kuburan ini kayak kuburan di Indonesia ya. Iya, ada gini Pak, tempat-tempat galian. Jadi kalau kuburan di sana itu bentuknya gua. Gitu. Gua lah. Jadi tentu ruangannya itu luas gitu. Nah, mereka ibadahnya di sana. Nah, kemudian di dalam ibadah mereka itu kan memang ada sakramen perjamuan kudus. Lah, formula ucapan di perjamuan kudus itu ya memang mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, gitu. Jadi sehingga ada muncul formula inilah tubuhku dan darahku gitu. Wah, begitu ada nggak tahu spionase, telik sandi atau pada saat ngomong seperti itu kemudian mereka digerebek gitu. Tapi kan kalimat itu muncul dan itu yang ditangkap. Waduh. Jadi isu ini makan orang makan tubuh dan minum darah begitu. Jadi memang itu tuduhan lama sih sebenarnya. Berarti bukan cuma pertanyaan ini ya Pak, zaman sekarang ya. Ternyata di dulu sudah. Iya, itu pertanyaan sejak abad pertama itu.
Iya. Berarti ya yang dimakan roti ya, Pak. Roti yang dimakan roti, anggur. Roti dan minum anggur gitu. Nah, ini tentang perjamuan nih Pak Rahmat. Kan biasa kita kenalnya perjamuan itu sakramen, Pak. Sakramen. Nah, mungkin untuk mengawali sakramen itu apa sih, Pak? Gitu supaya kita semua bisa clear kenapa disebut sakramen perjamuan kudus. Iya. Kalau ngomongin sakramen konsepnya sebenarnya ya ini jadi ngomongin terminologinya juga ya. Kan dari bahasa Yunani ya, sakramentum. Sakramentum itu lebih ke arah sebenarnya gampangannya itu gini. Apa yang ada di dalam batiniah itu dimunculkan lewat apa yang ada di lahiriah. Lahiriah, ragawi. Gitu, ragawi. Sebenarnya kalau enggak salah dulu itu sebenarnya ini kayak misalnya ya ketika seorang prajurit mengikrarkan sumpah prajuritnya gitu. Nah, sumpah prajurit itu kan menyiratkan jiwa yang ada di dalam itu. Lah itu diungkapkan. Lah jadi kalau di dalam konteks keagamaan ketika kita ngomong ini adalah sakramen, itu lebih ke arah sesuatu yang sakral, disakralkan juga. Apa yang ada di dalam keimanan itu dinyatakan di dalam satu tindakan. Begitu. Nah, hanya saja perlu diketahui begini. Kalau gitu kan muncul pertanyaannya kan gini. Apakah semua yang keimanan berasal dari keimanan dan kemudian dinyatakan secara lahiriah itu adalah sakramen gitu. Nah, kalau di GKI ya Protestan khususnya GKI, jadi ada batasannya. Batasannya adalah ada dua. Yang pertama itu ajaran tersebut diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang kedua diteladankan. Jadi diperintahkan atau diajarkan, lalu yang kedua diteladankan. Sehingga kalau pernyataan iman itu bukan diperintahkan atau diajarkan dan bukan diteladankan, tidak diteladankan oleh Kristus, maka itu tidak disebut sebagai sakramen gitu. Makanya sakramen cuma terbatas ya Pak. Hanya ya, sakramen kalau di kita ada dua aja. Perjamuan kudus dan kudus sama baptisan anak. Iya. Baptisan. Anak baptisan dan ada dua. Baptis dewasa sama baptis anak gitu. Iya. Gara-gara saya mau pelayanan baptis anak, jadi yang ada di sini baptis anak. Iya. Jadi Pak, kalau ngomong-ngomong tentang perjamuan kudus ya Pak, kan tadi kan ada dibahas tentang orang Kristen ini berarti makan orang gitu kan, kanibal gitu. Nah sebenarnya gimana sih Pak kita memaknai ini dari sudut pandang Kristen Protestan dan GKI, roti dan anggur itu iya dalam perjamuan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mengingat, kalau tidak salah di Yohanes pasal 6 ya, ketika Tuhan Yesus habis membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih itu, kan kemudian banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Dan kemudian seperti biasanya Tuhan Yesus memakai momentum di dalam perjalanan pelayanannya itu, momentum itu dipakai untuk memberikan pengajaran. Nah, karena konteksnya adalah ngomongin soal roti, Tuhan Yesus mulai berbicara soal roti di dalam sejarah Yahudi. Ada roti yang diturunkan Allah kepada nenek moyang mereka di padang gurun. Bangsanya Musa itu, pada zamannya Musa. Nah, itu Tuhan Yesus kemudian mulai menggunakan, nah itu roti yang turun dari surga, gitu. Roti yang turun dari surga, tapi itu roti yang dapat binasa, roti yang tidak tidak bernilai kekal, gitu. Tapi ada roti surgawi, gitu.
Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong roti surgawi itu dia merujuk kepada dirinya. Akulah roti hidup. Itu satu dari 7 atau 8 pernyataan aku adalah di dalam Injil Yohanes. Jadi Yesus mengatakan akulah roti hidup. Lalu kemudian dia mengatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tidak akan binasa. Begitu. Itu sebagai kontras dari roti di dalam perjanjian lama yang dapat binasa itu. Gitu. Nah dari sana kemudian ya salah satunya berkembang isu soal orang Kristen kanibal, makan orang. Nah padahal kan itu simbolis. Nah lalu kemudian di dalam sejarah gereja ya memang harus diakui pemahaman terhadap pengajaran itu menjadi beragam, begitu. Apalagi ketika dihubungkan dengan perjamuan kudus, kan Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan perjamuan kudus dan memberikan teladan untuk itu, gitu. Jadi pemahaman orang terhadap roti dan anggur perjamuan kudus itu yang kemudian menjadi berbeda. Ya, jadi macam-macam. 4 macam ya kalau tidak salah. 4 macam. Apa aja itu Pak Rahmat? 4 macam ya Pak? 4 macam. 4 macam. Yang macam pertama itu disebut transubstansiasi. Transubstansiasi. Rada bulet ya. Jadi ada trans, ada substansiasi. Gampangnya gitu, dipenggal jadi 3 aja ya. Trans, substansi, lalu asi. Gitu. Kalau asi, imbuhan asi kan untuk menegaskan ini sebuah paham gitu. Jadi trans dan substansi. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa konsepnya transubstansiasi adalah perpindahan atau perubahan substansi. Jadi ada perubahan substansi di dalam perjamuan kudus itu. Jadi roti dan anggur itu sebelum didoakan. Nah, rekan-rekan Katolik punya pemahaman ini. Roti dan anggur itu sebelum didoakan roti dan anggur biasa. Tapi begitu didoakan substansinya berubah, mengalami trans. Tran itu tadi, mengalami perubahan. Berubah dari substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus. Makanya ya konsekuensinya kalau begitu ya ketika kita memperlakukan roti dan anggur perjamuan kudus ya memperlakukan dengan tidak layak, ya itu adalah dosa. Gitu. Berarti pemahaman trans ini dipahami ada change-nya ya Pak. Sebelum itu roti biasa, baru ketika didoakan di dalam ibadah, di dalam misa gitu, dia berubah. Gitu. Jadi ada before after-nya gitu. Apalagi Pak selain trans Pak berarti yang kedua. Kemudian ini konsep berlangsung sampai ya abad pertengahan. Momentumnya berarti dulu semua gereja sepaham gitu ya, Pak? Pemahamannya ke sana. Sampai kemudian sebentar melompat sedikit ya. Iya, boleh Pak, silakan. Ini bukan hanya teman-teman Katolik sebenarnya, ada gereja-gereja. Saya tidak berani mengatakan bahwa denominasi gereja-gereja Pentakosta, tetapi saya melihat praktek-praktek beberapa gereja Pentakosta itu juga punya pemahaman ini. Yang demikian. Lah itu karena memang akarnya ya sebelum abad pertengahan itu memang gereja berpaham seperti pandangannya itu. Ke sana. Sampai kemudian pada waktu reformasi Luther mengatakan enggak, pengajaran yang sebenarnya bukan mengalami perubahan substansi. Substansi roti dan anggur itu tetap, hanya saja
bersamaan dengan substansi roti dan anggur itu hadir pula substansi tubuh dan darah Kristus. Maka kemudian paham ini disebut dengan konsubstansi. Gitu. Dari dua kata tadi itu. Jadi yang satu tran, yang ini gitu. Berarti ya mengalami pergerakan juga ya, Pak. Tetap ada yang memegang ke sana, tapi ya dalam sejarahnya gereja-gereja Lutheran masih sampai sekarang masih memahami seperti itu. Ya, ini sudah dua, Pak. Berarti yang ketiga, Bapak. Nah, ketiga itu dari tokoh reformasi juga. Lagi ya. Siapa, Pak? Zwingli. Ulrich Zwingli. Nah, Zwingli itu mengambil jarak, pemahamannya sangat berjarak dengan pemahamannya Luther. Ya, kalau Luther masih berkutat dengan substansi, Zwingli langsung ngomong enggak, ini enggak ada hubungannya dengan substansi gitu loh. Jadi dia lebih berpijak pada menghubungkan keteladanan Kristus di dalam Matius pasal 26 tentang Kristus yang melakukan perjamuan kudus, kemudian pernyataan Kristus di Yohanes pasal 6 tadi dihubungkan dengan Rasul Paulus yang juga menyinggung, mengajarkan tentang perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasal 11. Itu ayat yang selalu dikutipkan. Mulai ayat 25, 24, 25, tapi mulai ayat 23 lebih aman lah bacanya. Nah, selalu mengatakan ini hanya memorial saja, ini hanya alat pengingat saja, begitu. Jadi dengan anggur dan roti kita mengingat. Jadi substansinya nggak ada perubahan, nggak ada pertambahan, substansinya tetap substansi roti dan anggur begitu. Jadi mengingat aja. Itu pandangan Zwingli, Pak. Zwingli. Yang terakhir, Pak, satu lagi. Keempat. Yang terakhir ada bergeser lagi, dan ini Calvin yang mengajarkan ini, John Calvin, Johannes Calvin mengajarkan. Sebenarnya pendulumnya masih lebih berpijak pada pengajarannya Zwingli. Jadi memang ini bukan substansi, bukan ada perubahan substansi atau penambahan substansi, tapi ini memang memorial. Tetapi memorialnya juga bukan memorial biasa. Kita tetap menghayati bahwa ada kehadiran Allah di dalam perjamuan kudus itu, begitu. Iya, tapi bukan di dalam substansinya ya, Pak. Tetapi secara spiritual itu kita percaya Allah hadir, gitu. Nah, kalau di dalam konkretnya, kemudian misalnya di dalam liturgi GKI kita menggunakan ini persekutuan kita dengan Allah lah, gitu. Jadi bukan sekedar mengingat yang ya seperti teringat mantan gitu. Iya, atau kayak upacara mengingat mengenang jasa para pahlawan. Bukan sekedar itu, tapi memang ada unsur persekutuannya gitu. Nah, kira-kira pemahamannya kayak gitu. Nah, berarti Pak, kalau GKI sendiri, Pak, berarti yang dipijak ini yang mana nih, Pak, jelasnya gitu, Pak? Apakah kombinasi ataukah sebenarnya ngikut ajaran Calvin atau lebih setia sama Calvin? Lebih setia sama Calvin. Karena maksudnya akar teologi kita, akar bergereja kita memang lebih pada Calvinis ya. Gitu. Hanya saja saya enggak hafal sih formulanya. Walaupun sering mimpin perjamuan kudus. Panjang soalnya, Pak. Coba ya saya lihat di ini ada kayaknya. Boleh, Pak, sambil dicek mungkin. Jadi jelasnya. Tapi ini berarti ngomongin konsep perjamuan kudusnya ya. Iya, boleh. Ngomongin konsep perjamuan kudus ya. Ini saya penggal aja deh ya.
kan ada pengantarnya dan sebagainya gitu. Tapi esensinya jadi gini. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Nah, ini konsep Trinitarian GKI muncul ya ini ya. Ada Bapa, Kristus dan juga Roh Kudus ya. Jadi konsep Allah Tritunggal itu muncul di sini. Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran gitu. Jadi tadi yang saya sebut ya, ada kehadiran, kita percaya di dalam iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini gitu. Nah, kemudian Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya itu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan ini kalimat yang juga penting ya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ini menyinggung unsur memorial tadi, menjadi peringatan. Tetapi di dalam iman kita percaya akan kehadiran Kristus. Jadi ada lebih dari sekedar memori gitu. Ada persekutuan kehadiran tadi, Pak. Demikian pula dengan cawan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, kalau sekedar ngomongin roti dan anggurnya, kira-kira konsepnya GKI seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan liturginya GKI di dalam perjamuan kudus, perjamuan kudus itu bukan semata-mata terkait dengan kematian Kristus. Gitu. Jadi kalau ngomongin, kan banyak orang berpikiran karena ada roti dan anggur, kemudian tubuh dan darah Kristus, ya sudah, ini mengingat Kristus yang disalib gitu. Nah, sebenarnya di dalam konsep GKI nggak seperti itu. Konsep GKI tentang perjamuan kudus itu lebih luas. Nah, kalau di dalam liturginya setelah yang tadi saya bacakan itu kan ada respons dari jemaat. Respons jemaat itu berbunyi, kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Jadi ada tiga peristiwa nih ya. Kematian, kebangkitan, kedatangan. Gitu. Nah, sehingga dari sini sebenarnya kita melihat begini. Ketika kita merayakan perjamuan kudus, GKI pakai istilah merayakan ya. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu sebuah selebrasi, sebuah perayaan. Ini mungkin yang tidak terlalu dipahami banyak orang. Tapi istilah yang dipakai oleh GKI adalah merayakan gitu. Nah, yang kita rayakan itu bukan kematian Kristus. Jadi yang kita rayakan itu adalah karya penebusan Allah yang utuh. Gitu. Lah, karya penebusan Allah itu mulai dari kelahiran, ya itu di liturginya juga ada sebenarnya. Cuman ini kan saya potong penuhnya, ya Pak. Jadi mulai kelahiran, kemudian kehidupan bersama para murid, lalu kematian, lalu setelah kematian karya penebusan itu nggak berhenti di situ. Justru gongnya ya setelah itu bangkit gitulah. Itu sebabnya itu muncul di dalam litaninya. Maksudnya di dalam respon jemaat itu, kebangkitan Kristus itu kita rayakan gitu. Kita mewartakan kematian, tapi kita juga merayakan kebangkitan Kristus. Dan itu karya keselamatan juga tidak hanya berhenti sampai sana. Kepercayaan kita pada Yesus Kristus, Kristus naik ke surga sehingga kita menantikan kedatangan Kristus. Gitu. Menantikan kedatangan Kristus itu yang juga include, masuk di dalam pengakuan kita. Jadi kenapa pada akhirnya sebenarnya kan GKI lebih prefer, lebih cenderung
merayakan perjamuan kudus itu di hari Minggu. Mungkin perdebatannya kan merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung atau Minggu Paskah Jumat gitu. Agung misalnya. Jumat Agung. Karena kenapa? Peristiwanya waktu itu. Kamis. Padahal kalau di Alkitab sebenarnya kalau benar-benar mau momentumnya, ya malah Kamis malam. malam. Yesus melakukan perjamuan kudus itu bukan pada hari Jumat, tetapi Kamis malam gitu. Ya pada masa pembasuhan kaki itulah. Cuman gereja-gereja kan di dalam sejarahnya memang ini ya, asosiasinya roti dan anggur itu pada tubuh dan darah Kristus, ya otomatis disalib itu Pak. Waktu penyaliban itu begitu. Makanya Jumat Agung. Makanya Jumat Agung gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat konsep secara keseluruhan, seharusnya bukan di Jumat Agung. Di Minggu Paskahnya gitu, karena perayaan selebrasinya. Masa kita merayakan kematian Kristus kan kayak gimana, kayak lebih sulit dipahami gitu. Jadi sebenarnya konsep yang muncul di sini adalah karya keselamatan, konsep teologisnya jadi lebih utuh gitu loh. Itu yang sebenarnya salah satu hal yang menurut saya perlu dipahami dalam liturgi perjamuan kudusnya GKI. Karya penebusan Kristus, karya keselamatannya itu dilihat sebagai satu yang utuh, begitu, bukan berfokus pada kematiannya, tetapi pada karya penebusan. Karya penebusan tadi, kebangkitan. Yang dirayakan. Nah berarti Pak kalau gitu, ini ya Pak, kan kita kalau di GKI itu biasanya kalau perjamuan tidak hanya ada anggur gitu Pak. Ada yang anggurnya itu diganti teh. Ada yang diganti air putih biasanya Pak. Ya. Jadi memang ini kan efek apa ya? Itu lahir dari gitu konsekuensi dari pandangan mana yang diambil. Efek. Jadi ya kan kita ini kan simbol gitu. Roti dan anggur itu kan lambang gitu ya, simbol. Nah, ketika simbol itu kita merayakan karya penebusan Kristus dengan simbol yang mendatangkan masalah bagi kita, ya kita menghindari itu, begitu. Sehingga bagi orang-orang tertentu yang tidak bisa minum anggur, itu, apakah mereka tidak boleh merayakan perjamuan kudus? Atau tidak sah itu Pak? Nah, maka kemudian kita mengizinkan diganti dengan air putih. Jadi itu bukan white wine ya. Itu air putih, Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir ini ada anggur merah dan anggur putih. Karena warnanya bening gitu. Gitu. Tapi itu ada nggak Pak kaitannya sama pandangan yang dipijak GKI itu Pak? Iya, karena itu tadi bukan soal kita tidak mempersoalkan atau tidak berbicara tentang esensi dari anggur adalah materinya, darah gitu, anggur adalah darah gitu. Tapi lebih ke arah simbol gitu. Iya, makanya di GKI kita bisa lihat ya Pak, ada perjamuannya macam-macam, bisa pakai air putih ataupun itu. Nah tadi Pak sempat di-mention nih Pak, saya jadi keinget pernah saya mengalami gitu, atau bukan mengalami ya, pernah saya datang di satu kebaktian di gereja lain gitu. Nah itu anggurnya itu habis didoakan dibawa pulang gitu Pak. Katanya sih Pak, katanya itu dipercaya bahwa yang sudah didoakan tuh ada kuasanya. Nah, ini kembali ke yang tadi saya mention itu ya. Gereja-gereja tertentu yang masa kini itu bukan hanya Katolik jadinya ya. Gereja-gereja tertentu dengan kira-kira ya ada perbedaan-perbedaan dikit, tetapi konsepnya sama. Ada perubahan substansi jadinya. Setelah roti dan anggur ini didoakan, substansinya berubah.
sehingga ada kuasa di sana. Ada gitu. powernya. Ada powernya gitu. Ada kuasa Allah lah. Misalnya kemudian, ya saya juga pernah sih datang. Cuman waktu itu bukan ibadah minggu. Oh, beda Pak ya. Itu saya menghadiri ibadah pernikahan. Di dalam pernikahan itu diadakan perjamuan kudus. Gara-garanya apa? Saya ingat pendetanya ngomong, karena Yesus hadir di dalam pernikahan di Kana gitu. Ada anggur di sana. Padahal pernikahan di Kana nggak ada perjamuan kudus. Ada makan roti, iya, karena ada mereka minum pesta. Anggur sih. Ya memang ada gitu. Tapi itu konteksnya bukan perjamuan kudus betul. Gitu. Itu pesta pernikahan gitu. Nah, tapi itu yang diambil, dikutip untuk memberikan legitimasi mengadakan perjamuan kudus di pernikahan gitu. Nah, pada waktu itu saya justru yang saya lihat adalah pejabat gerejawinya yang melakukan itu. Justru pejabat gerejawi. Apa mungkin mereka merasa karena saya pejabat gerejawi kemudian memiliki privilege begitu ya, hak istimewa. Saya pernah tua nih. Kemudian ngambilnya tuh ada yang langsung dimasukin tas begini. Nah, itu bungkusan itu ya Pak. Karena kemasan kan. Ya, yang sudah disil bukan di dalam sloki ya. Kayak sloki tumpah. Jadi yang disil itu, yang di dalam kemasan itu masukin dan mungkin saya lihat, walaupun saya terkejut ya, tapi saya masih hitung itu lebih loh dari 5. Ada yang lebih dari 5 ngambilnya. Nah, jadi mereka mengambil roti dan anggur itu dibawa pulang untuk siapa? Supaya orang yang di rumah yang sedang sakit itu bisa makan roti dan minum anggur itu jadi sembuh gitu. Karena percaya ada kuasanya. Ada kuasa setelah didoakan gitu. Nah, pemahaman seperti ini sebenarnya yang ditolak oleh pemahaman baik memorial maupun yang kehadiran spiritual yang di GKI. Kita enggak percaya itu. Jadi Bapak Ibu saya langsung ini pesannya ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti perjamuan kudus tidak usah bawa pulang roti dan anggur gitu ya, karena kita memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi bukan roti dan anggur yang sudah didoakan kemudian ada kuasa, tidak ya. Kalau soal kuasa Allah menyembuhkan orang sakit itu kita percaya, tetapi itu tidak ada di dalam roti dan anggur perjamuan. Roti dan anggur perjamuan itu hanya menolong kita mengingat dan meyakini bahwa Kristus hadir di dalam perjamuan kudus itu. Ya, jadi gitu. Kalau percaya Tuhan menyembuhkan harus lebih ya Pak. Bukan hanya pada media anggur dan roti. Ya, tanpa media itu pun kita percaya Tuhan sembuhkan ya pasti sembuh sudah. Itu udah oke, nggak usah. Oh ya butuh kalau ada medianya maka kuasanya lebih besar, enggak lah. Nah begitu. Nah berarti Pak kalau gitu kan gini nih Pak, perjamuan kudus kalau di GKI kan kalau enggak salah 1 tahun cuma 4 ya Pak. 4 atau 4 tapi kali. Di GKI Resut ada 5. Ada 5. Ada 5. Ya, kurang lebih lah segitu. Nah berarti nih Pak, kalau kita melihat bahwa iman kita sebenarnya tidak di anggur dan roti gitu. Nah perlu nggak sih Pak kalau misalnya kita nggak bisa datang perjamuan gitu, misalnya karena sakit atau di luar kota atau apapun alasannya itu, harus nggak sih Pak kita minta, Pak aku belum sempat perjamuan dilayani gitu? Oh ya, kalau ngomong boleh ndaknya ya tentu saja boleh ya. Karena sebenarnya itu momentum di mana kita bisa mengingat mengingat dan merayakan karya keselamatan Allah itu tadi. Hanya saja begini, kalau kebetulan kita di luar kota ya kita ikut aja ibadah secara live gitu. Oh ya, Bapak Ibu juga ini
numpang lewat sekalian ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, ya live streaming dari ibadah perjamuan kudus atau ibadah yang di dalamnya ada liturgi perjamuan kudusnya, Bapak Ibu itu setelah ibadah itu Bapak Ibu sangat mungkin tidak menemukan lagi live streaming dari ibadah itu, begitu. Jadi akan di take down. Saya mengatakan sangat mungkin karena ya ada kemungkinan petugas gerejanya yang lupa men-take down YouTube-nya. Tetapi sebenarnya secara konsep kita akan men-take down ibadah yang ada bersama live streaming itu. Karena kita konsepnya kan perjamuan kudus itu dilakukan di dalam persekutuan yang di momentum yang sama, gitu. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Nah, itu yang sedang disuarakan melalui action men-take down itu, gitu. Nah, jadi kalau mau ikut perjamuan kudus ya udah ikut yang live streamingnya. Tapi ingat itu nggak ada siaran tundanya. Jadi kalau iya ya hari ini perjamuan kudus tapi baru ingat jam 5 sore gitu. Udahlah ini belum mandi segala macem. Ya udah nanti aja jam 9 malam gitu mau tidur gitu. Kita putar aja di YouTube. Cari pasti nggak ada gitu. Selama petugas gerejanya nggak kelupaan men-take down ya. Ya tapi sebenarnya secara prinsipnya harus dilakukan bersama-sama. Ya sama yang mau disuarakan ya Pak, persekutuannya itu. Persekutuannya sekalipun itu yang mau ditekankan. Terpisah. Ya, ruangnya, secara ruang dan waktu. Gitu. Nah, yang pertama itu. Lalu ya kalau melakukan perjamuan kudus yang yang misalnya karena kondisi sakit itu kita ada layanan perjamuan kudus keliling gitu. Perjamuan kudus keliling itu umumnya dilakukan sesudah perjamuan kudus yang komunal di gereja. Perjamuan kudus keliling ini ditujukan bagi mereka yang berhalangan hadir terutama karena sakit. Itu. Kalau enggak sakit ikut perjamuan kudus keliling boleh enggak? Kalau saya secara pribadi sangat tidak menganjurkan. Karena kan ya tentu kalau Bapak Ibu sehat itu kan konteksnya pasti bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus secara utuh gitu. Kalau yang perjamuan kudus keliling itu kan sangat dipersingkat begitu ya. Karena yang dilayani banyak keliling. Ya dan jadi sangat disederhanakan, liturginya juga sangat disederhanakan begitu. Ya sehingga ya disederhanakan itu ya karena kondisi jemaatnya kan kalau sakit ya nggak bisa lama-lama juga kan. Kalau ibadah perjamuan kudus keliling 1 jam, satu tempat 1 jam. Ya sama aja. Khotbahnya penuh, liturginya penuh. Aduh ya. Kasihan pelayannya Pak. Keliling terus. Bukan hanya pelayannya, itu jemaatnya juga kasihan itu kan. Jemaat-jemaat yang dilayani perjamuan kudus keliling kan seringkali memang dalam kondisi sakit, yang kesehatannya tidak memungkinkan untuk duduk lama dan sebagainya begitu. Ya kalau saudara sakit tetapi masih kuat untuk mengikuti ibadah ya 90 menit begitu, ya lebih baik datang kan. Di gereja kita mengalami persekutuan baik secara vertikal maupun secara horizontal begitu. Kita ketemu bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Itu pasti suasananya sangat berbeda lah. Atau gitu. Kalau di luar kota ya ke kalau GKI lain aja. Ya gitulah. Ya. Jadi lebih baik begitulah. Apalagi ya Pak tentang perjamuan yang saya ingat. Ya berarti iya saya ingat Pak. Kenapa kok itu kan kalau di GKI itu ada persiapannya ya Pak perjamuan Pak?
Oh ya, Ya. ini salah satu yang membuat sebenarnya perjamuan kudus nggak bisa sering-sering. Ataupun maksudnya kita nggak bisa, oh saya nggak siap perjamuan kudus gitu. Oh ya, itu di biasa istilah yang dipakai sensura morum ya. Saya sih biasa daripada menjelaskan rumit-rumit Apa itu sensura memakai morum? terminologi. Udah Iya. deh saya sering kali ngomong ini, tapi ini penyederhanaan ya, ini penyederhanaan. Dari kan ada dua kata sensura dan morum gitu. Ya sudahlah, dari sensura itu kita sering dengar istilah sensor gitu ya. Kalau dari istilah morum kita sering dengar istilah moral gitu. Jadi sensura morum itu ya sederhananya berarti nyensorin moral kita gitu. Nyensor moral itu dalam pengertian sebenarnya kita siap nggak sih mengikuti perjamuan kudus gitu. Kita layak nggak? Ini sebenarnya mengacu kepada pengajaran Rasul Paulus di dalam 1 Korintus tadi. Ya, barang siapa makan dan minum darah Kristus dengan tidak layak, ya itu maka ya bukan berkat yang mereka terima. Karena kan pada dasarnya kelayakan itu kan di dalam perjamuan kudus itu kan kita meyakini ada persekutuan kita dengan Kristus. Lah kalau kita membangun persekutuan dengan Kristus sementara kita tidak menensor moral kita, dalam pengertian kita tidak menjaga kekudusan hidup, ya tentu itu sama dengan kita melecehkan Tuhan. Tentunya Tuhan Maha Sabar, iya, Tuhan Maha Sabar. Tetapi kan kesabaran Tuhan tidak boleh kita maknai terlepas dari kekudusan Allah juga kan, begitu. Nah itu yang membuat GKI sangat concern dengan itu, sehingga GKI mempersiapkan jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Jadi kalau di GKI ada tindakan mewartakan, membagikan. Kalau kita ngomongin langsung di resut ya, yang dilakukan di resut, kita membagikan, menuliskan formulir persiapan perjamuan kudus itu untuk mempertanyakan intinya sih apakah kita hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama itu. Nah, ada formulirnya itu dibagikan, tetapi pada minggu sebelum dilaksanakan perjamuan kudus itu kalau di GKI Resut ditayangkan lewat video gitu supaya lebih menghayati gitu. Nah itu semua adalah upaya untuk mempersiapkan hati sehingga kita datang mengikuti perayaan perjamuan kudus itu datang dengan hati yang sudah siap gitu. Nah itu sensura morum. Jadi memang ada persiapannya. Oh ya, yang tadi yang GKI, kalau GKI memang pada umumnya melakukan 4 kali pada bulan Januari, harusnya di minggu pertama gitu. Sebagai tujuannya untuk kita mengawali tahun baru itu dengan mengingat persekutuan kita dengan Kristus ya di dalam karya penebusan Allah itu ya. Nah, tetapi prakteknya saya lihat beberapa gereja, bahkan banyak gereja GKI yang menggeser bukan di minggu pertama Januari. Asal di awal tahun itu 1 atau 2. Ya. Nah, kalau di GKI digeser ke minggu ketiga karena minggu ketiga jadwal pendeta dalam. Minggu kedua kebanyakan pendeta luar gitu. Nah, kenapa digeser ya? Karena kalau minggu pertama Januari masih banyak jemaat yang liburan. Jadi kalau gereja mengadakan perjamuan kudus, tapi jemaatnya ini bukan soal ngalah dengan jemaat atau bagaimana, tetapi tujuannya itu kan kita melayani jemaat gitu lah. Kalau yang dilayani kan ya enggak realistis juga. Memang digeser ke sana gitu. Ya, esensinya kebersamaan tadi. Esensinya persekutuan itu gitu. Nah, di minggu pertama, kemudian di minggu-minggu Paskah ya. Di Jumat Agung atau juga di Paskah gitu.
Nah, kemudian di bulan Juli. Bulan Juli itu juga sama, harusnya di minggu pertama tapi digeser ke minggu ketiga. Dan yang keempat umumnya dilakukan di bulan Oktober. Kalau bulan Oktober, minggu pertama Oktober itu perjamuan kudusnya perjamuan kudus oikumene, jadi sedunia gitu. Nah, khusus untuk GKI Resut ada perjamuan kudus lagi di minggu pertama Advent, di Advent pertama jadinya. Konsepnya sebenarnya itu sama dengan perjamuan kudus di bulan Januari itu. Nah, hanya saja kalau di Advent itu kan kalender baru, kalender gerejawi. Jadi tahun barunya gereja secara kalender gerejawi. Makanya dilakukan 5 kali gitu. Ya, mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu tentang perjamuan kudus. Jadi all you can eat, makan dan minum darah dan daging Kristus itu. Kalau dalam iman kita di GKI bukan literal ya Pak. Bukan makan literal. Darah dan dagingnya Yesus. Bukan kanibal gitu. Bukan kanibal juga gitu Bapak Ibu. Tapi kita boleh mengingat karya penebusan yang dikerjakan Allah buat umat manusia melalui roti dan anggur itu. Dan tentunya yang tidak terlepas adalah persekutuan kita dengan Allah. Kalau yang kita imani di dalam GKI. Nah, mungkin Pak, satu penutup nih dari Pak Rahmat di hari ini apa nih Pak tentang perjamuan kudus yang mau disampaikan ke Bapak Ibu jemaat sekalian di rumah? Ya, saudara, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita ikuti perjamuan kudus dengan mempersiapkan diri kita supaya kita mengikuti perjamuan kudus dengan layak, merayakan kemenangan Kristus, karya penebusan Allah di sana dengan hati yang layak. Karena tanpa hati yang layak kita berarti melakukan pelecehan juga gitu ya. Karena di dalam perjamuan kudus juga ada persekutuan kita dengan Allah Tritunggal kita, begitu. Dan terkait dengan roti dan anggur, saya mau menegaskan di dalamnya tidak ada kuasa supranatural, tetapi itu tidak berarti kita bisa melecehkan, main-main ya Pak, sembarangan. Habis ambil roti kemudian rotinya dimain-maini, bukan seperti itu. Lawang kalau foto kita dimainin, dikucel-kucel aja kita bisa marah gitu. Apalagi ini mengingat tubuh dan darah Kristus ya. Jadi sekalipun tidak ada kuasa di sana, jadi kita tidak perlu bawa pulang untuk roti dan anggurnya untuk orang yang sakit. Ya kalau sakit didoakan gitu aja gitu ya. Kita tidak perlu bawa pulang itu karena kita percaya tidak ada kuasa ekstra di sana. Kalau mendoakan orang sakit ya doakan aja tanpa media ini itu gitu. Jadi itu aja pesan saya. Semoga bisa jelas. Dan kalau ada Bapak Ibu yang sakit perlu pelayanan perjamuan bisa menghubungi kantor gereja ya Pak. Bisa menghubungi kantor gereja, kami pasti akan layani ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat untuk sama-sama pembahasannya hari ini. Mungkin boleh Pak kita ditutup dalam doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan nyata, yaitu melalui karya penebusan-Mu atas jiwa kami Tuhan, sehingga kami bisa dimungkinkan untuk memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal yang kudus, yang maha kuasa dan maha segalanya Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu, dan biarlah ini boleh menolong kami untuk terus mengingat karya kasih-Mu itu. Dan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus dengan satu semangat untuk semakin membangun persekutuan yang erat dengan Engkau, dan kami mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh ketika mengikuti perjamuan kudus. Dan kami terus hidup di dalam
keyakinan, ada kasih karunia Allah, ada kuasa Allah yang senantiasa menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sampai bertemu lagi di pendalaman ajaran berikutnya. Saya Hosea bersama Pendeta Dan Rahmat. saya Rahmat. Sampai berjumpa ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.